Apakah kamu pernah mencontek di sekolah? Lalu jajan di kantin, ambil gorengannya 3, bayarnya cuma 2. Lalu pura-pura tidur ketika diminta ibumu untuk beli garam di warung. Dan apakah kamu pernah diam-diam minum air ketika kamu berpuasa? Hayo ngaku, pernah kan? Teman-teman, kalian pernah dengar nggak kisah Abu Nawas tentang kejujuran? Tapi sebelum kita lanjut ngobrolnya, aku mau berdoa dulu nih buat teman-teman yang like dan subscribe channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam kebaikan dan segera menjadi orang yang sukses. Amin. Yang belum like dan subscribe, yuk di-subscribe dulu, lalu like video ini ya. Oke, yuk kita lanjut. Ini kisah menarik, di mana waktu itu Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Lalu Abu Nawas melihat ke dalam topinya sambil tersenyum. Orang-orang yang ada di sana pun merasa penasaran, apa sih yang dilihat oleh Abu Nawas dalam topinya sampai dia tersenyum seperti itu? Lalu salah seorang di antara mereka pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa sih yang kamu lihat di dalam topimu sampai kau tersenyum bahagia seperti itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari," dengan ekspresi meyakinkan. Akhirnya, karena merasa penasaran, orang-orang tersebut ingin mencoba melihat ke dalam topi Abu Nawas. Tapi sebelum dia melihat, Abu Nawas berkata kalau hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari itu. Akhirnya, salah seorang dari mereka pun melihat ke dalam topi Abu Nawas tersebut. Lalu, sejenak dia menatap Abu Nawas dan melihat ke arah orang-orang yang ada di sekitarnya. Tak lama kemudian, orang tersebut berkata, "Benar, aku melihat surga dan bidadari di topi ini." Akibatnya, banyak orang semakin penasaran, karena isunya bahwa yang bisa melihat topi itu hanya orang yang beriman dan orang yang soleh, sedangkan orang munafik tidak bisa melihatnya. Akhirnya, banyak orang yang mengaku bisa melihat surga dan bidadari tersebut. Singkat cerita, sampailah berita itu kepada sang raja, dan raja pun memanggil Abu Nawas untuk diadili. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, dan dia menjawab dengan hal yang sama ketika dia di pasar, bahwa yang bisa melihat surga dan bidadari itu hanya orang yang soleh dan beriman saja. Akhirnya sang raja pun melihat ke dalam topi Abu Nawas, dan ternyata raja pun mengaku bahwa ia bisa melihat surga dan bidadari tersebut. Akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar Abu Nawas pun menyebar ke seluruh pelosok dan mendapat legitimasi dari sang raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas dia tertawa sini sambil bergumam, "Beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela. Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang kangkung sebagai sesuatu yang benar." Nah, dari kisah tersebut bisa kita lihat bahwa level seorang raja saja tidak bisa terhindar dari kebohongan hanya karena takut wibawanya runtuh di hadapan rakyatnya. Dalam hidup memang terkadang kita sulit mendeteksi orang-orang yang jujur, karena manipulasi sikap bisa saja mengecoh kita kan. Tapi kita sendiri bisa kok mengetahui apakah kita sudah termasuk pada orang yang jujur atau tidak. Untuk mengetahui apakah kamu termasuk orang yang jujur, berikut ciri-cirinya. Yang pertama adalah jujur pada diri sendiri. Jika kamu merasa ada yang janggal dalam dirimu ketika kamu berbohong, maka itu merupakan tanda bahwa kamu adalah orang yang jujur terhadap dirimu sendiri. Lalu yang kedua adalah mudah mengungkapkan kenyataan. Kamu akan menjadi orang yang jujur kalau kamu merasa tidak nyaman ketika memendam suatu kenyataan yang kamu ketahui. Karena semakin lama kamu memendam kenyataan itu, akan semakin besar tekanan yang kamu rasakan dalam dirimu. Kemudian ketiga adalah selalu menilai masalah dari berbagai sudut pandang. Kamu termasuk orang yang jujur apabila kamu menahan diri untuk tidak langsung menanggapi suatu permasalahan tanpa menganalisa terlebih dahulu. Karena orang jujur butuh waktu untuk menilai suatu masalah seobjektif mungkin agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu ciri yang terakhir adalah selalu berpikir ketika berkata dan bertindak. Jika ucapanmu tentang A, maka yang kamu lakukan B, itu bukanlah kejujuran. Kamu termasuk orang yang jujur jika ucapanmu A dan tindakanmu juga A. Tingkatan kejujuran yang perlu kita ketahui itu ada 3, yaitu kejujuran dalam ucapan, kemudian kejujuran dalam perbuatan, lalu kejujuran dalam niat. Kejujuran dalam niat adalah kejujuran yang tertinggi di mana setiap ucapan dan tindakan kita itu kita sandarkan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah.
di mana kita mengetahui bahwa Allah akan melihat kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, itu benar-benar akan diketahui oleh Tuhan. Sepintar apapun seseorang, tidak ada artinya ketika dia menjadi seorang pembohong. Kejujuran itu mahal teman-teman, karena kejujuran itu ibarat kaca. Jika kaca itu sudah retak, mau diperbaiki seperti apapun tidak akan bisa kembali sempurna. Sekali berbohong, seumur hidup orang akan sulit mempercayaimu. Maka jika kamu ingin sukses dalam kehidupan ini, tanamkanlah kejujuran dalam dirimu.